Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua MEWA Unpad, Ketua dan anggota Dewan Profesor, para dosen dan para mahasiswa setelah seluruh peserta dari diskusi pada hari ini. Baik, hari ini adalah merupakan satu hari yang berbahagia ya, karena Unpad dalam rangka merespon menampilkan dua pembicara utama, yaitu yang pertama Bapak Wali Kota Sukabumi, yang kemudian nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bapak Profesor Budiman Rusli. Kebetulan untuk Prof. Dede hari ini berhalangan. Mudah-mudahan dengan alokasi waktu sampai jam 11 semua apa yang akan dibahas bisa tercover. Izinkanlah saya untuk menyampaikan biodata dari kedua pembicara. Yang pertama adalah Bapak Haji Muhammad Murad SHMM. Beliau adalah sebagai Wali Kota Sukabumi yang kalau tidak salah baru menjabat 3 tahun yang lalu, yang kelahirannya memang putra daerah Sukabumi kurang lebih 60 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 6 Mei 1956. Ketika saya melihat fotonya, saya melihat foto Pak Wali itu masih muda ya, lebih muda dari foto yang aslinya gitu. Jadi ini mungkin satu hal yang menarik. Nah, kalau melihat dari karir beliau dimulai tahun 75 ya Pak ya, sebagai staf sekretariat DPRD Kota Sukabumi, sampai beliau mencapai jabatan tertinggi di Kota Sukabumi, yaitu sebagai sekretaris daerah, yang sebelumnya asisten ahli, asisten 32, kabag keuangan dan sebagainya. Dan hari ini beliau sebagai wali kota yang dimulai pada tahun 2013 sampai sekarang Pak ya. Kemudian beliau juga menjabat sekian banyak jabatan sebagai ketua pembina yayasan, ada sekitar 12. Beliau juga aktif, kalau tidak salah yang menarik adalah sebagai guru juga Pak ya, sebagai dosen ya, dosen. Pendidikan beliau ditempuh di SD di Sukabumi, S1-nya Hukum Tata Negara, STH Pasundan Sukabumi, dan beliau juga ada alumni kita, alumni Unpad, yaitu program pasca pada prodi manajemen keuangan ya, yang lulus pada tahun 1999. Jadi sudah hampir 16 tahun Pak, 16 tahun. Diklat beliau juga sangat banyak, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira ini sangat banyak sekali gitu ya. Jadi kalau dari sisi karir dan juga pengalaman lapangan, bahasa Sundanya beliau sudah masak halang, sudah apa ya, sudah udahlah. Jadi sulit dibayangkan. Tapi kalau melihat tipologi kepemimpinan beliau, sepertinya low profile ya. Tetapi justru inilah yang menjadi suatu yang menarik. Sukabumi di batas dengan Jakarta, dan ini hal yang untuk yang berikut, yaitu Profesor Budiman Rusli. Saya kira di Unpad sudah tidak asing lagi sebagai guru besar administrasi publik FISIP Unpad. Beliau juga sebagai ketua program studi kebijakan publik FISIP Unpad. Beliau juga banyak menulis di mass media gitu, dan juga dosen di berbagai perguruan tinggi. Beberapa jurnal sudah diterbitkan baik di dalam maupun di luar negeri Pak Budiman, dan insya Allah beliau akan memberikan satu tanggapan atau pembahasan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Sukabumi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, masalah kinerja pemerintah daerah sekarang menjadi sebuah diskursus yang sangat menarik, berkaitan dengan awal mula reformasi birokrasi pada tahun 99 bergulir sampai akhirnya ada 3 undang-undang yang digulirkan, yang terakhir sampai Undang-Undang 23 tahun 2014 kalau tidak salah. Nah, oleh karena itu tantangan yang utama bagi pemerintah daerah adalah bukan hanya menyelenggarakan pemerintah oleh pemerintah, tapi juga sudah mencakup multi stakeholder. Nah, kinerja yang disebutkan tadi itu adalah bagaimana masing-masing daerah punya semacam tingkat pencapaian keberhasilan dan kegagalan di dalam menjalankan visi, misi, dan strategi Pak ya, yang dibawakan oleh wali kota, bupati, ataupun gubernur yang terpilih.
Pak Wali Kota ini sudah 3 tahun, tinggal 2 tahun lagi Pak ya. Oleh karena itu untuk tidak memakan waktu lama, kami persilakan saja. Terima kasih Prof Dede. Jadi alhamdulillah Prof Dede jadi lengkap nih. Karena ada 3 orang, mungkin alokasi waktu kita ingin 1 jam untuk presentasi Pak ya. Jadi kalau presentasi 1 jam mungkin 3 orang kurang lebih lah 20 menit. 20 menit 1 jam, nanti sisanya untuk diskusi, dan mudah-mudahan jam 11 kurang lebih kita akan akhiri diskusi ini. Segitu saja, dan untuk pemaparan lebih lanjut kami persilakan Pak Wali Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang mewakili Pak Rektor Unpad, Ketua Dewan Profesor, para guru besar, Pak Moderator, narasumber, Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas undangannya. Ini satu kehormatan bagi saya bisa hadir di sini, Pak Moderator. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami, terutama waktunya 20 menit. Jadi saya akan berbicara tentang bagaimana Kota Sukabumi mengaplikasikan SAKIP mungkin secara langsung. Kami tidak terlalu banyak ke teori. Langsung Pak Ramdan. Ini saya kutip dulu Bapak dan Ibu ya, di pasal 1 Perpres 2914 tentang SAKIP, bahwa SAKIP itu merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Jadi intinya barangkali SAKIP itu merupakan kewajiban kita pemerintah daerah supaya apa yang dilakukan itu ada ukuran yang jelas, hasilnya yang jelas, anggaran yang jelas, begitu. Tidak lagi berbicara tentang bagaimana menghabiskan anggaran, tapi yang dibicarakan bagaimana dengan anggaran yang ada output, outcome yang harus bisa diukur secara jelas. Dalam sistem SAKIP ini, lanjut Pak. Lanjut. Sistem SAKIP itu pada intinya meliputi perencanaan kinerja, kemudian pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja. Lanjut dulu. Nah, kemudian kita berbicara tentang LAKIP. LAKIP itu merupakan produk akhir dari SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD. Jadi setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Lanjut ke implementasi aja Pak Ramdan. Jadi kalau kita berbicara akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, intinya setiap program dan kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, kenapa kita pemerintah diminta menyusun SAKIP? Intinya supaya bisa tergambar bahwa sebuah program itu memang harus runtut mulai dari perencanaan sampai kepada pengukuran, pelaksanaan dan pelaporannya, sehingga dapat diketahui kinerja yang dihasilkan apakah sesuai dengan perencanaan, melampaui atau kurang dari target yang sudah ditetapkan. Dan ujung-ujungnya barangkali apa yang kita lakukan itu adalah dua hal. Satu, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Yang kita inginkan bahwa bagaimana untuk bisa mewujudkan sakip yang baik, itu harus ada satu komitmen yang jelas, satu kesatuan antara pimpinan dengan bawahannya dalam rangka mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan, di mana visi misi ini memang tidak boleh terlepas dari visi misi di tingkat provinsi maupun nasional. Kemudian sebagai contoh Bapak dan Ibu yang kami lakukan ya hari ini, yang paling rawan dilaksanakan di pemerintahan daerah adalah salah satunya tentang pelaksanaan pelelangan dari proyek-proyek yang ada di daerah. Nah, sebagai contoh komitmen kami dengan para pimpinan SKPD, ya saya sebagai wali kota misalnya mengeluarkan surat yang saya tulis tangan sendiri dan tanda tangani sendiri, tanda tangan basah, bahwa wali kota tidak melakukan intervensi terhadap proyek ya, dan tidak mencoba memenangkan seseorang. Nah, ini kami buat contoh komitmen seperti ini, jadi komitmen pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Ini surat kami yang sebelah itu kami contohkan, itu tanda tangani basah dan kita sebar kepada seluruh SKPD termasuk kepada pimpinan daerah. Kemudian komitmen pelaksanaan akuntabilitas kinerja, lanjut. Nah, ini melalui perencanaan kinerja menjadi dasar dalam proses perencanaan anggaran. Kemudian pengendalian dan monitoring kinerja dilakukan secara periodik dalam rakor pimpinan setiap bulan. Kemudian pemanfaatan sistem integrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Manfaat membangun sakip, kita yakinkan kepada seluruh pegawai pemerintah daerah Kota Sukabumi bahwa sakip ini akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, mewujudkan pemerintahan yang selalu berorientasi kepada hasil, mencoba meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kemudian meningkatkan budaya kerja, karena setiap pegawai itu harus ada rincian kerjanya dan harus ada mulai dari input, proses, output sampai kepada outcome yang harus dipertanggungjawabkan, dan kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, kemudian manfaat penyusunan lakip, kita juga selalu diskusikan bahwa dari penyusunan lakip ini akan memberikan umpan balik untuk pengambilan keputusan pihak-pihak terkait, misalnya bagi tim anggaran dalam pengalokasian anggaran, bagi Baperjakat dalam menentukan para pejabat, kemudian perjanjian kinerja sebagai ukuran untuk memperoleh reward dan punishment terhadap para pegawai. Juga merupakan media informasi dan keterbukaan, karena ini kita rilis di dalam akun yang dimiliki oleh pemerintah daerah, di dalam website pemerintah daerah, bisa dibuka oleh teman-teman pers, oleh masyarakat dan lain sebagainya. Ya, kemudian setelah kita melakukan evaluasi, tentu itu juga merupakan alat dalam peningkatan dan perbaikan kinerja yang dilakukan. Nah, untuk mewujudkan sakip yang baik, kami mencoba ada 8 strategi yang kita lakukan. Yang pertama, ya para pegawai harus memahami aturan-aturan yang berlaku, terutama barangkali tugas pokok dan fungsi pada dinasnya. Yang kadang-kadang seorang pegawai itu hanya bekerja untuk diri sendirinya, lupa terhadap kondisi organisasi yang ada. Nah, kita paparkan bahwa setiap pegawai itu minimal tahu harus dengan siapa mereka koordinasi, memahami aturan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kemudian yang kedua, wali kota, wakil wali kota didampingi Bapeda dan inspektorat selalu melakukan roadshow ke setiap SKPD guna mengawal keselarasan antara RPJMP dengan Renstra maupun RKT dan Renstra SKPD-nya, kemudian rencana kerja tahunan, dan kita sandingkan dengan perjanjian kinerja setiap tahunnya. Yang ketiga,
selaku kita selenggarakan workshop dan bintek sakip setiap tahun. Karena ada pergantian kepegawaian personal, maka ini binteknya itu harus selalu setiap tahun kita lakukan pada setiap SKPD. Yang keempat, kami juga sudah menetapkan peraturan wali kota yaitu nomor 18 tahun 2013 tentang pedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Sukabumi. Yang kelima, membangun e-performance sistem informasi akip guna memudahkan pengendalian pencapaian kinerja dan penyusunan lakip. Yang keenam, baru kita memberikan reward dan punishment bagi akip SKPD terbaik dan terburuk hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat dan tim akip tingkat Kota Sukabumi. 7. Kita selalu menunjuk 2 orang tenaga teknis setiap SKPD yang ditetapkan dengan SK Wali Kota guna memudahkan penyusunan lakip SKPD dan lakip di tingkat pemerintah kota. 8. Membuat pembagian tugas dan membangun manajemen kerja sehingga setiap SKPD itu jelas di bidang perencanaan kinerja siapa yang tanggung jawab, untuk pengukuran kinerjanya siapa tanggung jawab, laporan kinerja, evaluasi kinerja sampai kepada capaian kinerja. Kemudian roadmap pembangunan sakip di Kota Sukabumi ini selalu kita informasikan. Saya kira ini sistemnya harus dipahami oleh seluruh pegawai yang ada di Kota Sukabumi. Jadi bukan hanya pimpinan SKPD, tapi semua pegawai SKPD kita harapkan diinformasikan oleh 2 orang yang ditunjuk tadi dengan pimpinannya tentang bagaimana roadmap pembangunan sakip di Kota Sukabumi ini yang tidak bisa terlepas dari RPJPD, RPJMD sehingga muncul IKU dan lain sebagainya sampai kepada pelaporan. Kemudian pengalaman kami sejak tahun 2001 sampai 2007 ya. Memang sakip ini sudah mulai diperkenalkan oleh waktu itu saya sebagai asisten administrasi. Jadi sebelum sakip ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah, saya secara pribadi sudah selalu memberikan materi sakip di dalam berbagai kegiatan diklat untuk teman-teman gitu. Nah, kemudian tahun 2008 selaku sekda saya dari asisten menjadi sekda, selalu memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan langsung penyusunan lakip yang diawali dari komitmen SKPD dalam penyusunan perencanaan strategis, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Ya, sinergitas komitmen dan aturan perundang-undangan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ya, kemudian pemerintah Kota Sukabumi membangun sakip sesuai dengan PP 8 tahun 2006, Jo Peraturan Kepalalan 239 tahun 2003 waktu itu yang kita lakukan. Hasil evaluasi, nah ini tiba-tiba ada evaluasi yang pertama kali tahun 2008. Ya ternyata tiba-tiba Kota Sukabumi muncul sebagai peringkat 2 nasional setelah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Nilainya masih CC. 2009 saya selaku sekda kemudian berkomitmen dengan seluruh pimpinan untuk menyusun dokumen akip yang lebih baik dan membuat inovasi pendukung yang diharapkan bisa mencapai visi misi yang lebih cepat. Melakukan evaluasi, pengarahan, sosialisasi tentang arti pentingnya pembangunan sakip, kerjasama dengan Kementerian Pan-RB, dan hasil evaluasi sakip Kota Sukabumi pada tahun 2009 peringkat ke-1 nasional. Tahun 2010 jadi sakip lakip ini memang kita harus membuat inovasi sendiri ya. Kadang-kadang dari Menpan juga tidak ada arahan, justru kreativitas dan inovasi daerah yang dinilai oleh mereka. Nah, salah satunya kami lakukan penyelenggaraan bimbingan teknis penyusunan lakip, kemudian mengendalikan dan meminta laporan cetakkin setiap triwulan. Mulai ada penetapan kerja yang kita susun setiap triwulan yang bisa dievaluasi secara mudah oleh kepala daerah, dan ini barangkali juga meningkatkan nilai Kota Sukabumi pada tahun 2010 dan tetap menjadi peringkat 1
dengan nilai 65,60. Jadi dari 57 naik 65. 2011. Nah, kemudian kita juga membuat acuan penyusunan lakip dan penetapan kinerja setelah konsultasi dengan Menpan RB. Kemudian pemantauan kinerja triwulan dilakukan dengan kegiatan analisis dan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja waktu itu belum dipersyaratkan, tapi Kota Sukabumi sudah melakukan bersama-sama dengan Inspektorat, dan 2011 kembali Kota Sukabumi peringkatnya ke-1, tapi kategorinya masih B. 2012 ya, kami juga memberikan peringkatan dan reward atas hasil evaluasi Inspektorat terhadap implementasi Sakip SKPD, mulai membuat penetapan fakta integritas, kemudian diklat dan ujian pengadaan barang jasa bagi para pejabat struktural dan staf sekota Sukabumi. Bapak Ibu, ketika kami lakukan diklat, kami mengirimkan 80 orang untuk pengadaan barang jasa, yang lulus cuma 4 orang dari 80 orang itu. Ya. Nah, ketika saya teliti ternyata memang sengaja tidak mau lulus gitu. Karena ketika dia jadi panitia lelang atau menjadi PPK, PPTK, dikira akan menghadapi dengan tugas yang dianggap berat berhadapan dengan APH. Kemudian tahun 2012 ini saya undang semua para pegawai dan kami katakan saya akan meminta mereka untuk kembali tes pengadaan barang jasa, dan yang tidak lulus saya nyatakan Anda kualifikasinya barangkali cek nama bodoh lah terlulus mah gitu. Dan yang tidak lulus ini akan kami catat tidak punya kemampuan dan tidak akan pernah mendapat jabatan struktural di pemerintah daerah maupun fungsional. Nah, akhirnya kita kirim 80 orang, itu dari 80 orang 78 lulus, Pak. Ya, setelah itu jadi ternyata mereka diancam begitu sungguh-sungguh gitu, lulus ya. Ya. Jadi di pemerintah daerah Kota Sukabumi barangkali untuk sertifikasi barang jasa itu sudah tidak kesulitan, dan itu juga mendapat penghargaan dari tingkat nasional ya, sehingga kita juga lakipnya kembali menjadi juara ke-1. 2013 ini 2012 saya pensiun, Pak. Ya. Ternyata ketika saya masuk, saya cek lagi sakipnya, sistemnya masih berjalan. Alhamdulillah saya hanya menambahkan bahwa eselon 2 dan eselon 3 wajib untuk membuat LHKPN. Ya. Jadi semua eselon 2 dan 3 wajib waktu itu, ya di daerah lain masih terbatas eselon 2, Pak. Kami sudah sampai ke eselon 3, dan ini juga dianggap barangkali salah satu inovasi oleh Kementerian PAN sehingga meningkatkan nilai lakip kami menjadi 70,65. Tahun 2014 ya, kami juga menyusun perjanjian kinerja berjenjang mulai. Jadi eselon 2 melakukan perjanjian kinerja dengan kepala daerah, wakil kepala daerah, eselon 3 dengan eselon 2-nya, eselon 4 dengan eselon 3, dan staf kepada eselon 4 ya. Jadi kita berinovasi saja, dan barangkali yang sekarang itu disebut dengan cascading barangkali. Jadi ada perjanjian kinerja secara bertahap. Jadi karena kita ingin supaya staf pun jelas gitu kategorinya, dia setiap hari melakukan pekerjaan apa. Kemudian saya juga wajibkan seluruh eselon 3 dan eselon 4 harus wajib bersertifikat pengadaan barang dan jasa. Karena eselon 4, eselon 3 ini biasanya ada yang menjadi KPA, menjadi PPK, ada juga yang di eselon 4 menjadi PPTK. Ini juga mendapat reward barangkali sehingga lakip kita tetap menjadi juara nasional dengan kategori masih dalam B. Tahun 2015 ya. Ini barangkali sudah mulai dengan cascadingnya, Pak. Kemudian alhamdulillah
dari berbagai kegiatan ini untuk pertama kalinya selama 100 tahun ini hadiah Kota Sukabumi yang ke-100 kita mendapat opini WTP atas LKPD Kota Sukabumi tahun 2014. Kemudian Kota Sukabumi juga mendapat penghargaan ULP terbaik tingkat nasional. Kalau unit pelayanan pengadaan barang jasa ini bukan hanya antar pemerintah kota kabupaten, tapi ini dengan seluruh ULP yang ada di Indonesia, baik yang ada di kementerian, lembaga maupun di perguruan tinggi barangkali. Kita dinyatakan menjadi yang terbaik di nasional. Jadi kalau melihat penyusunan lakip, alhamdulillah ya. Cuman tahun 2015 ini kami kalah oleh Kota Bandung ya. Kota Bandung luar biasa, nilainya dari C dari CC kalau tidak salah, tidak mengalami C dan B dulu, langsung dia ke A. Ya, lompatannya luar biasa. Ya. Ya. Ya, mereka 5 kali berkunjung ke Kota Sukabumi untuk belajar. Di kami itu lebih dari hampir 130-an daerah belajar tentang sakip lakip ke Kota Sukabumi dan kita selalu buka, Pak. Rata-rata yang dapat B juga pernah belajar ke Kota Sukabumi. Ya. Jadi kalau lihat grafiknya seperti ini, kami bertahap dari CC menjadi BB dan terakhir 2015 ini BB nilainya. Jadi hanya ada satu antara kota kabupaten Indonesia, yang A-nya 1 Kota Bandung, yang BB-nya Kota Sukabumi. Ya. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Unpad. Ternyata yang pernah dilakukan juga oleh PISIP Unpad ya, dengan Pusat Statistik dan Kajian dari Unpad mengenai survei indeks kepuasan masyarakat. Kita juga tidak tahu Bang yang seperti apa dilakukan surveinya, tapi ternyata Kota Sukabumi dinyatakan IKM-nya terbaik se-Jawa Barat. Kemudian pembangunan sakip pemerintah Kota Sukabumi juga pernah dijadikan best practice penelitian disertasi dari Universitas Internasional Batam dan University Sains Malaysia dengan judul penelitian Performance Management of Local Government, A Comparative Study of Malaysia and Indonesia, dipublikasikan dalam jurnal CIMA Charter Institute of Management, Accountant, United Kingdom. Itu barangkali beberapa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Kota Sukabumi yang telah memaparkan materi yang disampaikan, dan intinya tadi bahwa salah satu keberhasilan Kota Sukabumi adalah dalam akip ya Pak, dan itu juga menjadi rujukan bagi beberapa daerah yang lain, dan ini diakui juga hasil penelitian dari Unpad juga bahwa memang Sukabumi salah satu kota yang berhasil ya memberikan satu tingkat kepuasan yang prima ya, sampai 100%, yang kalau tidak salah diukur dari 6 indikator, yaitu infrastruktur, pelayanan dasar, kepemimpinan, sumber daya aparatur, kebijakan, dan anggaran Pak ya. Baik, untuk menghemat waktu kita akan langsung saja, mungkin Prof. Budiman karena waktunya sudah semakin dekat Pak ya, mungkin beberapa hal yang bisa membahas dari apa yang disampaikan Pak Wali Kota. Mangga. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran, Ibu Ketua Dewan Profesor, Bapak Ibu Guru Besar, Bapak Wali Kota Sukabumi, para narasumber dan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk bersilaturahmi dan berdiskusi berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah. Saya kira Unpad cerdik memilih topik kinerja pemerintah daerah. Mengapa tidak kinerja kementerian?
Sebab ternyata menurut undang-undang di Indonesia yang punya otonomi adalah di daerah. Kepala daerah itu ibaratnya raja-raja kecil. Dia punya sumber daya alam, sumber daya manusia. Sehingga kalau tidak dimanage dengan baik, mereka bisa berbuat sesuatu tanpa pemerintah pusat bisa ikut campur tangan. Jadi sekarang sudah bukan lagi masanya ada wali kota tukang mabok, narkoba, yang katanya tidak pernah tahu lakibnya seperti apa dan tidak pernah melihat APBD-nya itu seperti apa. Jadi apa yang bisa kita harapkan kalau wali kotanya atau bupatinya atau mungkin juga gubernurnya seperti itu? Sudah jauh eranya di masa-masa Orde Baru zaman sebelum reformasi. Karena di zaman reformasi seperti itu, mohon maaf Pak Moderator, saya ingatkan karena waktunya tadi katanya 20 menit. Kalau 20 menit semua bicara, pas semua bicara selesai bubar karena waktunya pas jam 11. Kayaknya tidak ada diskusi. Yang saya harapkan mungkin diskusinya ya Pak Moderator. Jadi saya akan keluar dari slide ini mungkin agak singkat saja supaya nanti kita banyak diskusinya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mengapa Unpad mengambil judul yang menarik ini? Karena di daerah ini berbahaya potensinya. Karena dia punya segala sesuatu yang dimiliki oleh negara. Kalau tidak dimanage bisa menjadi daerah-daerah itu merasa egonya terlalu tinggi dan bisa ingin memisahkan diri dari NKRI kalau dibiarkan. Terutama kalau berbicara daerah di luar Jawa. Kalau di Jawa, di Sukabumi, Bandung ya saya kira aman-aman saja. Tapi kalau sudah berbicara daerah di luar Jawa, mereka merasa asetnya itu besar, tapi SDM-nya kurang, dan kalau dulu-dulu asetnya itu diambil oleh pemerintah pusat, sehingga mereka merasa di jealousy lah begitu. Mereka ingin apa ini? Semua aset kami dibawa, lalu apa yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah kami, kepada masyarakat kami? Contohnya Papua, Maluku. Jadi mereka tuh kalau sedikit-sedikit pemerintah agak menjengkelkan, dia mengancam, kami akan memisahkan diri, kan begitu. Nah, dengan adanya otonomi daerah itu maka kualitas pemerintahan di daerah betul-betul bisa diukur. Kalau dulu di zaman Orde Baru, pemerintah daerah itu diukur dari kemampuannya menyerap anggaran APBD atau APBN mungkin kalau ada, sehingga mereka sangat merasa berkualitas rendah, berprestasi rendah kalau terlalu banyak sisa anggaran pembangunan. Pokoknya bagaimana sebanyak mungkin anggaran itu diserap tanpa tidak jelas apa program-program yang dilakukan. Maka tidak aneh kalau dulu menjelang bulan-bulan Oktober, November, Desember, masa-masa akhir anggaran, itu banyak proyek-proyek yang tidak jelas mau kemana nih arahnya. Workshop, kemudian lokakarya, begitu di hotel-hotel mewah. Setelah itu selesai. Titik. Yang penting jangan terlalu banyak siap. Nah, setelah reformasi tahun 98 dan seterusnya itu, maka penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah bukan lagi dari inputnya saja, bukan dari kemampuan menyerap anggaran, tetapi dari kemampuan untuk menyalurkan 1 rupiah pun dana APBD atau APBN yang diambil harus nampak apa maslahatnya, apa manfaatnya untuk rakyat. Jadi sekarang tidak hanya melihat input atau kemampuan memanfaatkan anggaran negara, anggaran daerah, tapi yang terpenting adalah bagaimana menghasilkan output bahkan outcome, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah berkepentingan, maka kini dibuatlah beberapa. Nah, jadi yang barusan itu ya intinya bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus berorientasi kepada hasil sekarang. Jadi orientasi input yang hanya memanfaatkan anggaran sebesar mungkin,
lalu menghindari banyaknya siap dengan cara bikin proyek-proyek yang tidak bermanfaat sama sekali kepada kepentingan masyarakat, itu sudah harus ditinggalkan. Kini eranya fokus pada kemaslahatan masyarakat, yaitu upaya menghasilkan output, bahkan outcome untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Maka dalam teori kita sekarang masuknya ke dalam era new public service. Siapa yang mampu memberikan service atau pelayanan yang baik kepada masyarakat, walaupun pemerintahnya itu katakanlah sederhana, anggarannya kurang, tapi pasti mendapatkan dukungan dari masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kinerja pemerintah saat ini dapat diukur dengan mudah karena banyak indikatornya. Lakip yang tadi oleh Pak Wali Kota disampaikan itu merupakan sebuah deskripsi dari kinerja pemerintahan daerah atau pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program terutama yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Tetapi lebih dari itu, untuk outcome atau kemaslahatan yang banyak kepada masyarakat, tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD. Sekarang ini banyak lompatan-lompatan bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengejar targetnya. Misalnya, saya pernah berdiskusi dengan Pak Wali Kota Bandung kebetulan, kalau mengandalkan APBN, APBD, Bandung mau bisa apa-apa. Mengapa? APBD itu sangat terbatas, sedangkan kebutuhan masyarakat begitu besar. Ibaratnya orang baru berumah tangga, baru nikah suami istri, rumah ngontrak, kendaraan tidak punya, maka kalau ingin punya kendaraan, tunggulah 5 atau 10 tahun kemudian. Dalam modern sistem ekonomi yang kreatif sekarang, katanya, kinerja dari pemerintah daerah itu didorong supaya mampu memanfaatkan fasilitas-fasilitas di luar APBN dan APBD. Misalnya, yang baru menikah tadi bisa meminjam uang ke bank, gadaikan apa yang bisa digadaikan, maka dalam 1 tahun dia bisa punya mobil kreditan, dia bisa punya rumah walaupun harus kredit. Tapi dia sudah bisa memulai berpikir ke depan. Jangan hanya katanya pinter macok APBN, bukan memasok tapi memacok, terus saja diharapkan dari APBD. Kalau APBD-nya betul disalurkan untuk program-program kerja yang bagus, alhamdulillah. Yang banyak terjadi adalah APBD-nya itu terus diambil, tapi hasilnya untuk kepentingan masyarakat tidak ada. Ini yang menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu saya bergembira Pak Wali Kota Sukabumi ini diundang ke Unpad, karena Unpad sendiri Pak bisa belajar dari Pak Wali Kota. Unpad sekarang sudah PTNBH otonom, maka harus punya lakip seperti ini juga. Tidak lagi mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Suatu saat, ini baru tahun pertama Unpad, kita juga akan bisa melihat step by step terus berkembang, seperti halnya Kota Sukabumi. Pak Wali tadinya dari Sekda, Pak ya dari bawah begitu ya. Saya lihat prestasinya betul-betul. Di Indonesia jarang ada daerah bisa mempertahankan kinerjanya, lakipnya itu nomor 1 9 kali berturut-turut. Sejak tahun 2010 ya Pak. 2009, tapi dalam ranking pertama itu mulai 2010 9 kali. Hanya ya ke-10-nya ini Pak ya tersalip oleh Kota Bandung yang belajar 5 tahun ke Sukabumi. Itu mungkin makanya kemarin Pak Wali Kota Bandung ingin belajar ke Surabaya juga agak sedikit ditolak, takut kayak di Sukabumi nanti. Jadi ada masalah apa kemarin ya Pak? Jadi agak ditolak, jangan dulu sekarang lah Pak Ridwan Kamil belajar ke Surabaya nanti saja. Mungkin kasus seperti ini, takut dikalahkan. Jadi prinsip-prinsipnya sekarang berpikirnya adalah tidak hanya berpikir biasa-biasa, tapi berpikir luar biasa, ada lompatan-lompatan. Salah satunya adalah dengan cara memanage daerah itu tidak hanya mengandalkan APBD. Sangat kecil dan sangat lamban bisa diharapkan hasil yang akan bisa kita ukur.
Jadi harus ada terobosan-terobosan. Yang terpenting menjadi kepala daerah harus mampu mendatangkan investasi ke daerahnya. Dengan demikian daerah bisa terus berkembang. Kalau di Jawa Barat itu Majalengka. Majalengka itu tadinya kota pensiun, kota sepi, ada tol. Wah, sekarang sudah agak berkembang. Walaupun Pak Bupatinya agak kesel sedikit karena tidak ada pintu tol yang bisa masuk ke Majalengka. Jadi orang Majalengka hanya begini saja katanya, lewat mobil sana sini. Tapi apa hasilnya? Tapi paling tidak sudah terwarnai, ada peluang untuk mengembangkan ekonomi di daerah. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara akuntabilitas ini untuk mengukur kinerja pemerintah di daerah. Karena akuntabilitas itu merupakan kewajiban dari aparatur yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber, ya, sumber daya, sumber alam, sumber daya manusia dan lain sebagainya, yang pada akhirnya itu diarahkan untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan adanya contoh-contoh seperti ini, ada daerah-daerah yang berhasil. Sukabumi itu dapat dikatakan bukan daerah kaya dari segi sumber daya alamnya, tetapi dengan kemampuan memanage sumber daya manusianya, maka sumber daya alam yang katakanlah pas-pasan bisa menghasilkan prestasi dan pelayanan yang baik, sehingga indeks kepuasan masyarakat Sukabumi itu katanya terbaik di Jawa Barat berdasarkan hasil riset Pak ya, lembaga statistik dari Unpad juga. Sedangkan di daerah-daerah lain yang berlimpah materinya, berlimpah sumber daya alamnya, dari tahun ke tahun, 10 tahun, saya lihat 20 tahun kemudian saya balik lagi, masih begitu-begitu saja kehidupannya. Jadi sumber daya alamnya itu memang diolah, setelah diolah dibawa oleh orang atau kemana? Karena ketidakmampuan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, dengan adanya reformasi di bidang politik di Indonesia saat ini, yang didorong itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Yang penting tidak usah pintar-pintar teing. Yang diperlukan itu adalah yang mau bekerja, kemudian jujur, dan terutama bertanggung jawab. Kalau mencari orang yang pintar kan tidak semuanya orang Indonesia pintar, tapi ternyata dengan apa yang ada, Sukabumi bisa meramu sumber daya manusianya sedemikian rupa sehingga bisa menunjukkan prestasi yang dapat dikatakan luar biasa. Dengan salah satu terapinya tadi misalnya yang tidak mau ikut kursus tentang sertifikat pengadaan barang, misalnya begitu ya, ancam saja sudah tidak akan mendapatkan jabatan struktural atau jabatan-jabatan lainnya selama dia berkarir di PNS di daerah itu. Itu kan sebuah terapi dan edukasi sekaligus untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi sekarang kuncinya itu Bapak Ibu sekalian. Sebab di daerah itu kalau tidak hati-hati di manage-nya, maka akan muncul kasus-kasus seperti yang kita lihat kemarin. Ya, sangat miris kita melihat ada bupati yang tidak pernah tahu, tidak pernah peduli dengan kesulitan rakyatnya, tidak pernah tahu ada APBD itu seperti apa. Tapi anehnya bisa jadi bupati. Bagaimana cara pemilihannya saya tidak jelas. Bahkan orang tuanya sendiri tadinya mantan bupati di sana. Jadi ini kalau sudah politiknya seperti itu, ya itulah resikonya. Karena politik dinasti di Indonesia masih memungkinkan dengan adanya peraturan KPU peraturan MK yang menggagalkan PKPU yang melarang adanya satu level ke atas, satu level ke bawah
ke samping kiri, ke samping kanan untuk berhenti untuk satu masa jabatan, kan itu gagal. Sehingga saya kira ke depan akan muncul lagi peluang-peluang seperti itu. Mereka mempertahankan kekuasaan selama mungkin dengan mengabaikan kepentingan masyarakat di daerah. Ini yang kita khawatirkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, langsung saja terakhir saja lah supaya cepat. Kita berharap bahwa, nah ini ya, Pemkot Sukabumi menerima penghargaan Lakip sejak tahun 2010 sampai 2014 ya, berturut-turut nomor 1. Dan baru tahun ini tadi Pak Wali Kota mengatakan jadi nomor 2 karena disalib oleh Kota Bandung. Lanjut. Dan Kota Sukabumi tapi bagaimanapun juga walaupun sekarang di peringkat kedua, tapi nampaknya sulit untuk daerah-daerah lain mampu menyamai rekor 9 kali berturut-turut di peringkat pertama dalam penghargaan Lakip ini. Dan Lakip ini diberikan kan langsung oleh Kemenpan dan Reformasi Birokrasi yang tidak main-main, mereka mempunyai tim. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, diharapkan dengan penyelenggaraan Lakip yang konsisten dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tujuan kepemerintahan yang baik atau good governance. Saya kira kalau setiap kota, setiap provinsi menerapkan sistem Lakip seperti yang ada sekarang ini, maka insya Allah Indonesia yang kita harapkan, Indonesia yang maju, Indonesia yang makmur juga akan tercipta. Selain itu juga mungkin lembaga-lembaga lain selain pemerintah daerah yang mempunyai otonom seperti halnya perguruan tinggi yang sudah PTNBH bisa menciptakan dan juga mempelajari sistem-sistem yang sudah dibuat oleh beberapa daerah seperti Kota Sukabumi dalam hal mengatur kinerjanya, sehingga suatu saat kelak kita pun di Unpad bisa maju, bisa mendapatkan penghargaan seperti halnya yang diterima oleh Kota Sukabumi. Saya kira terima kasih, banyak hal yang biasa kita pelajari nanti dari Kota Sukabumi ini sebagai kota yang berprestasi di bidang pembangunan daerahnya. Saya kira itu saja. Terima kasih, mohon maaf untuk materi selengkapnya nanti mungkin panitia sudah membagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian moderator, terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Prof. Budiman. Saya kira untuk bisa mempercepat waktu saya tidak akan memberikan komentar dulu. Kita akan masuk saja pada session ketiga, pembicara ketiga yaitu Prof. Dede Mariana. Mungkin alokasinya agak sedikit di karena jam 11 kurang lebih lah. Kami persilakan Prof. Dede. Mudah-mudahan bisa 5 menit, paling cepat paling lama 10 lah ya. Terima kasih nih Prof. Ukan yang kemarin saya pikir diskusi ini Pak Soni minggu lalu. Kalau minggu lalu saya ada tugas ke Batam Utara gitu ya, Batam dan Batam Utara, maksudnya rada nyebrang gitu. Tahunya hari ini, jadi saya coba buat ya. Temanya apa? Saya tanya panitia, kinerja pemerintah daerah. Sambil saya bingung pemerintah daerah mana. Tahunya dengan Pak Wali Kota Sukabumi. Jadi saya tidak bongkar-bongkar data Sukabumi dan Pak Budi sudah mengungkapkannya. Setahu saya bukan karena di depan Pak Wali Kota. Memang Kota Sukabumi itu dianggap faktanya kota yang berkinerja kalau kata anak muda itu TOP lah gitu. Cuma, nah ini ada cumanya Pak. Meureun we cenah da kecamatanana sakedik gitu. Jadi selalu di orang Indonesia itu gitu Pak, muji tapi setelah itu mempertanyakan lagi gitu ya. Nah ini problem orang Indonesia, khususnya mungkin teman-teman di media cetak kalau nulis itu ya sok jiga teu ikhlas muji tapi meureun we. Nah harusnya kan kita bicara faktual aja. Nah oleh karenanya paparan saya ini sifatnya umum begitu. Ada beberapa hasil riset yang masih saya simpan. Nah mudah-mudahan itu bisa menjadi framework begitulah ya. Apa itu Lakip sebagainya tadi Pak Budi itu sudah mencoba meringkas kuliah 1 semester bisa sampaikan di sini gitulah ya. Nah, supaya mungkin yang hadir juga bisa paham bahwa pemerintah dan pemerintah daerah khususnya juga termasuk Unpad hari ini sebenarnya sedang disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan mengisi instrumen Lakip.
sehingga melayani publiknya itu terlupakan. Nah ini problem satu. Jadi sibuk ya, termasuk dosen itu absen lah, apalah, ribut remun gitu, yang saya tahu gitu ya. Sehingga pelayanan publiknya lupa juga sama. Jadi apa yang terjadi di kampus dan luar kampus itu sekarang itu sebetulnya sedang sama. Nah mudah-mudahan nanti Ibu Ketua Dewan Profesor ini Profesor Tati Remi maupun Ketua Senat Akademik, mungkin kalau Unpad mendahulukan pelayanan gitu daripada ngisi-ngisi instrumen yang sebenarnya itu bisa dikerjakan oleh tukang asal diberi order yang benar gitu. Nah, nanti begitu tidak diberi order yang benar tiba-tiba remunnya turun. Nah ini kan cilaka, salah ngasih order gitu ya. Ya lanjut ya. Nah itu bab lain lah, itu harus diskusi publik sendiri ya Pak Sony ya. Nah ini begini, perubahan lingkungan dan seterusnya. Yang terpenting Indonesia belum bubar gitu ya setelah otonomi daerah. Jadi kata Pak Rias Rasid, meskipun saya disalah-salahin gitu ya, tapi kan faktanya Indonesia belum bubar berkat dilakukan yang disebut politik desentralisasi. Jadi biar aja bupati wali kota itu sibuk ngurus daerahnya, gubernur juga sibuk ngurus daerahnya, asa jiganya anu jadi raja, padahal raja mah tetap aja presiden gitu sebenarnya ya. Nah ini jadi sebetulnya Pak Bupati dengan banyak kepala daerah, bupati, wali kota dan juga gubernur itu tanpa sadar sebetulnya sedang dibius oleh orang-orang di pusat. Bapak itu seperti jika dulunya berkuasa padahal henteu gitu ya. Nah, sedikit berkuasanya itu sebenarnya karena duit masih banyak di pusat gitu. Lihat aja hubungan pusat daerah itu sebetulnya masih apalagi Undang-Undang 23 tahun 2014 itu sebetulnya saya melihat ada gejala resentralisasi secara administratif. Bahkan gubernur, bupati, wali kota, kalau eksplisit gubernur itu wakil pemerintah pusat di wilayah itu sebetulnya bupati, wali kota juga sudah sama, diam-diam itu sekdanya itu sudah jadi sekwilda lagi gitu ya. Nah oleh karenanya saya kira kita sedang bergeser juga dari otonomi yang kemarin seluas-luasnya menjadi pseudo otonomi gitu ya secara bertahap, tapi instrumennya administratif. Disuruh rakip lah, suruh ini, suruh itu, diancam lah kalau silpa terlalu tinggi. Nah tadi kata Pak Budi kan, dulu rame-rame terjadilah rame-rame asal anggaran terserap. Nah, kemarin juga kan sama asal anggaran terserap, terus sekarang ini ujung-ujungnya itu karena takut barang jasa tadi mengeksekusi, maka tiap daerah itu umumnya biasanya silpanya tinggi. Silpa yang ditolerir itu, silpa naon cenah silpa teh, sisa lebih perhitungan anggaran. Nah jadi silpa itu adalah sisa lebih perhitungan anggaran. Kalau nyusun anggaran, nah itu harus kuliah di ekonomi atau di FISIP lah ya kalau mau mahir. Nah itu yang dibolehkan itu 2-3%. Ada beberapa daerah itu bisa sampai 5-10%. Penyebabnya itu bukan karena efisiensi, tapi takut oleh siapa? Oleh temannya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman ya, fakultas ekonomi, FISIP segala terus jadi pejabat, biasanya takut oleh temannya yang dari fakultas hukum yang jadi APH, aparat penegak hukum. Nah, bisa di polisi, bisa di jaksa gitu ya. Nah, karena apa? Karena para APH itu biasanya harus menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Cilakanya hari ini di era demokrasi dan desentralisasi ini surat kaleng wae ditindaklanjuti. Gitu. Harus hati-hati sekarang ini ya Pak ya. Makanya lah kepala daerah itu saya himbau lah berbaik-baiklah, berteman dengan baik dengan teman-temannya yang tadi di fakultas hukum gitu. Tapi jangan terjebak ke KKN baru, ya teman-temanan aja sehingga bisa dijelaskan tidak di muka publik ya. Itu kieu duduk masalahnya tuh ya anggaran teh begini sehingga teman-teman kita saya pernah juga diminta ngelatih di direktur di Mabes Polri Pak itu ya calon-calon direktur Intel, calon-calon direktur reskrim gitu yang gitu ya, kamu kan saya jelaskan bapak-bapak Anda itu harus belajarnya benar ya karena Anda cuma di training 4 hari paling lama seminggu, padahal saya di kampus ngajar itu bisa 2-3 semester, padahal bapak-bapak nanti akan menentukan si A itu diselidiki, disidik gitu, kalau salah nanti Anda berdosa. Nah jadi ilmu saya itu aja, bukan nakut-nakutin sok salah, termasuk juga ke teman-teman yang di kejaksaan. Jadi salah ini memahami, gagal paham lah kalau kata anak muda ya, itu bisa bikin sengsara teman kita seumur-umur gitu ya. Nah, cilakanya kan di kita udah tersangka, diberitakan juga kan anaknya ikut menderita, istrinya macam-macam lah, sehingga ada PMO jangan berurusan dengan hukum. Kata orang-orang fakultas hukum, saya tidak punya order dong gitu lah ya. Diciptakanlah urusan hukum. Lanjut ya.
Nah itu cerita-cerita sisi gelap, The Dark of Decentralization itu ada bukunya. Nah makanya ada sekolahnya, kan ada teman saya itu dari orang teknik itu hebat gitu ya, sama dengan kita juga ya, Prapukan ya guru besar. Naon cenah Dede gini jadi politisi teh teu kudu belajar sospol. Nya matakna teu pararuguh negara teh da diurusna kudu teu diajar. Nah, gitu ya. Nah, paling tidak harus kursus ke Unpad, ke saya lah saya bilang gitu ya. Kalau tidak bisa full itu jam-jaman boleh lah, tapi ya, jadi saya ngikutin itu Prof siapa yang sekarang Dirjen Haki dulu buka kursus sejam 2 jam tarif dolar, kan enak. Nah, jadi tidak usah mikirin remun. Nah ini ya potret birokrasi. Nah saya ingin gambarkan, saya hanya melengkapi dari narasumber tadi Pak Wali Kota itu wah sudah sangat lengkap lah ya. Saking lengkapnya tadi apa ya, sampai Bapak kan bingung apa yang harus disampaikan. Abdi itu tos digawe, tapi di persepsi publik jika teu digawe wae gitu ya. Nah itu mah Pak resiko jeneng. Apa yang Bapak perbuat itu selalulah dikritik pasti. Nah ini ya penilaiannya dari organisasi struktur gemuk, tidak fit dengan fungsi. Wah gitu kan. Pokoknya mah kenapa dia gemuk? Ya tadi disuruh otonomi daerah, semua instansi pemerintah pusat akhirnya diserahkan ke daerah. Jadi orang-orangnya diserahkan dulu tuh money follow function. Nah, si money-nya tuh ditahan di pusat. Gitu ya. Terus hukum dan peraturan perundangan banyak yang kontradiktif dan ambigu, teu pararuguh aya ambigu teh gitunya. Diikuti. Jadi seperti buah si malakama. Jadi diikuti tiga jebur ya, tidak diikuti tijengkang. Nah, sama memilih yang mana? Tiga jebur ka jurang, kalau tijengkang mungkin gitulah ya. Ke jurang dengan belakang gitu kan. Sumber daya aparatur overstaff dan understaff. Wah, jadi di bawah standar lah ya gitu ya. Seperti itulah. Saya kira yang dialami Unpad juga sama aja karena Unpad bagian dari birokrasi Dikbud gitu. Jadi ini problem lah. Itu bagian yang diberi amanah tadi gitu ya untuk berpikir ya. Rekrutmen tidak objektif, tidak transparan dan KKN. Sekarang mulai diobjektifkan dengan cara pakai komputer online kan? Cilakanya yang online ini karena kita mendewakan teknologi nih. Orang yang tidak mengoperasikan itu bukan tidak punya kompetensi, gara-gara dia tidak mampu main komputernya jadi tidak bisa diterima, cilaka juga kita itu, gitu. Nah oleh karenanya mungkin perguruan tinggi harus mengubah mindset juga, bahasa dan komputer itu sesuatu yang given lah, harus sudah itu diajarkan aja, jangan sampai nanti lulusannya tidak bisa diterima gara-gara ngisi salah dan seterusnya, bukan otaknya tidak bagus gitu ya. Nah ini ada problem itu. Nah ini saya sudah sampaikan juga ke Menpan RB, jadi saya bilang Anda itu jangan diperbudak teknologi, jadi we cinta itu pararuguh gitu, ari nu bodoh tapi ngongkon jalan gitu kan, ari nu pinter gara-gara gaptek tidak bisa. Nah ini kan bahaya ya. Kemudian promosi jabatan tertutup dan KKN gitu. Sekarang digeser open bidding juga ini cilaka ya Pak ya. Wah semua bisa ikut gitu ya. Temais temelam teu pernah ada di dinya, ujug-ujug Pak Wali Kota teh bingung kan, itu naon jelema teh di mana? Untung aja jurig gitu tidak ikut. Gitu ya. Kalau jurig dan malaikat boleh ikut open bidding, saya pikir di sistem Indonesia hari ini mungkin pada ngantri juga Pak Budi ya. Repot itu. Nah, jadi open bidding itu bukan bukan panacea lah, bukan segala-galanya, ini harus dikritisi nih ya. Cuma susah di kita kadang-kala kalau kata dunungannya open bidding semua gitu ya, tidak ada lagi kritis. Ah cilakanya Menpannya itu alumni Unpad. Ya itu binaan Butati ekonomi ya. Jadi sok rada merak kedawang sebener sorangan. Jadi S1 ekonomi, S2 ilmu politik. Jadi we lebih nerap nanti pepolitikan. Iya, jadi lebih menerap pepolitikannya, bukan berpikir efisien. Jadi kan di ekonomi kan yang sangat terukur gitu ya. Tapi sudahlah biar aja ada. Dia kan menteri bisa kita kritik gitu ya. Tapi kalau mau diturunkan, Kang, bantuan atuh cenah entong sampai saya di demo. Gampang, sabaraha mayarna. Gitu lah ya. Nah ini tingkat remunerasi rendah gitu ya, sekarang kan begitu, masa kita tidak ikut, tidak tren gitu ya. Nah tingkat remunerasi yang rendah tidak terkait dengan kinerja gitu ya. Kemudian masalah integritas, nah ini juga jadi problem, masalah integritas itu ya bisa didiskusikan, bisa ini, tapi pas diprakeun teh aduh kumanya itu dari ninggal artos numpuk mah asa lebar. Nah gitu ya. Nah itu menjelaskan integritas itu kan gampang susah ya. Bisa dilanda oleh kegalauan ya. Nah, yang keempat, bisnis proses dalam pelayanan publik, prosedur, biaya, macam-macam lah. Saya baru mengalami kemarin ya. Saya ditawarin, padahal itu KTP atau saya sok diantur saya. Antu cinta saya sudah Pak RT ini datang sendiri gitu ya. Taunya
Saya nyuruh dulu partner saya, supir gitu. Sok Pak, kalau itu bolak-balik kumaha ya teh? Pasien teh jelas deh ya teh. Oh gitu, nyesok atuh saya keluar. Terus jelas potret, dari potret tuh oh bapak teh profesor, Pak Ari profesor teh dosen. Aduh kan susah ngejawabnya ya. Tapi ya mungkin bertanyanya jujur gitu ya. Nah setelah itu kapan ini KTP selesai? 2 minggu. Nah 2 minggu sih teh. Katanya cuma 2-3 jam. Bahkan saya pikir sudah seperti SIM bisa langsung dibawa. Nah karena saya punya WA group dengan orang-orang yang sebenarnya dia itu pelayan publik gitu ya. Saya sambil iseng di upload gitu. Oh padahal teh ngerasain KTP. Wah akhirnya alhamdulillah berkat KKN bentuk baru mungkin ya jam 2 beres itu kumaha sih pelayanan itu pararuguh pisan gitu ya. Saya bukan gembira jadi sedih juga. Nah artinya di situ dehes deket duit tetap berlaku. Nah kan repot sebetulnya ya. Nah di mana itu tempatnya wartawan nggak usah nanya lah, itu mah gambaran umum ya, jadi belum terlalu bagus juga. Kalau di Sukabumi mah enggak pastilah ya, asal ada rekomendasi dari Pak Wali gitu. Nah biar pelayanan publik yang tidak berkualitas terbuka, nah, itu jadi celah korupsi. Banyak camat, tapi camatnya tanda petik calo matuh, gitu ya. Dan banyak RCTI, rombongan calo tanah Indonesia. Yang terakhir mindset culture nih, tidak inovatif, tidak memiliki semangat perubahan, sistem budaya kerja belum terbangun. Nah ini saya menggarisbawahi soal tidak inovatif itu sebetulnya jangan selalu kita menyalahkan Pak Wali Kota, kepala daerah dengan jajarannya birokrat. Karena birokrasi kita ini mungkin Pak Budiman Rusli dengan Pak Dr. Entang ini ya, Prof Budiman ini pengajarnya yaitu tentang birokrasi ya. Di kita ini kan sekarang didorong by vision, generasi ke-7 manajemennya. Cilakanya kita itu masih menjalankan birokrasi by regulation. Aita aya aturan nama teu tiasa Pak, margi abdi engke jadi temuan, ke ditewak KPK, serius gitu. Nah, jadi bukan mereka tidak mau inovatif sebenarnya, tapi terjadi gagal paham, kegampangan, ya sistemnya nggak di set dengan baik. Jadi kepala daerah coba kalau mau kampanye supaya terpilih disuruh visi misi Arif begitu mimpin janji kampanye saya ini, aduh Pak, ya punten ya Pak, Bapak teh namanya sumping ayeuna, sementara APBD sudah ditetapkan oleh wali kota sebelumnya, yang nggak bisa itu. Nah sehingga kenapa Kang Emil itu banyak membangun taman itu kan bisa dibangun lewat CSR itu non APBD, ya dia gerakan, popularitas dapat, kapuji ku masyarakat gitu ya. Nah itu teknik gitu. Nah nu kitu mah kedah sumping ka visip nanti lewat Propukan gitu ya. Nah, lanjut. Nah, ini strategi reformasi birokrasi ini mah begini aja lah ya. Nanti baca sendiri, sudah dibikin oleh Menpan. Saya juga dulu ikut risetnya tentang birokrasi reform, tapi saya juga kecewa kenapa hasil riset saya yang berbulan-bulan itu ujung-ujungnya jadi gitu. Jadi dibentuk tim itu iya gitu ya. Padahal saya risetnya kemana wah sambil dimarah-marahin gitu ya. Siapa yang harus implementasi? Saya maunya di bawah presiden, seperti di mana? Di Thailand itu birokrasi reform itu di bawah Perdana Menteri. Wah, akhirnya datang lagi di Bogor gitu ya. Kadangkala juga sesama akademisi itu seperti biskota suka saling mendahului. Nah, kata teman-teman saya dari perguruan tinggi lain yang merasa, "Kunaon itu birokrasi reform di setup naku Unpad?" Itu kan bidang saya. Wah, dia agak nyerang ke saya, tapi saya ngerti kan Anda itu ingin jadi tokoh birokrasi reform mungkinnya ya soknya kerjakeun tah riset nama kieu gitu ya. Akhirnya dia sekarang jadi pupuhu ya, urusan aparatur sipil kan gitu. Nah, dulu ketemu. Nah, cuma akhirnya jadilah itu ditaruhnya di bawah Wapres. Karena Wapres juga sibuk kesana kemari zaman Pak SBY, akhirnya birokrasi reform ini di bawah Pak Kuntoro. Jadi di bawah Satgas, bayangin. Aduh, cik saya kumaha. Tapi di bantuan ada pendampingnya profesor gitulah ya, supaya kelihatan legitimate mungkin maksudnya gitu. Jadi profesor itu cilaka ya kalau sudah di dunia praktis seolah hanya tukang stempel. Nah, makanya saya nggak pernah mau gitu ya, dan tidak sesuai dengan imbalannya. Lanjut. Iya gitu ya Pak. Kan harus punya bargaining kita juga, apalagi orang-orang sosial ya. Kan kalau yang eksakta mah jelas misalnya apa ya, nah karena terlalu banyak sosial ya cilaka. Kayak CSR nanti ya. Indikator penilaian Pemda gini, saya kira tidak akan diulangi, tadi sudah. Lanjut. Nah ini manfaat ngukur ini sudah secara teori begini, lanjut. Nah sistem akuntabilitas ini dibikin nih, sudah lengkap pokoknya secara teori, prak-prakadana ngaripuhkeun Pak Wali Kota dan kawan-kawan. Lanjut. Nah ini kabupaten kota memuat, lanjut. Ada IKU, ada IKK gitu-gitu ya, di Unpad juga sama. Lanjut. Oh inilah pokoknya di Pemda itu segudang dokumen yang boleh jadi ini, mohon maaf saja buat rakyat mungkin tidak bermanfaat Pak.
Ya, banyak naon cenah eta menguntungkan pabrik kertas. Lanjut. Ya artinya begini, coba saya kan suka berguru juga dan ngajar di kelasnya Prof Ukan ya, ekologi tuh. 1 lembar kertas itu sekian pohon ditebang. Nah, maksud saya mestinya ke depan paperless aja yang gitu-gitu ya. Lanjut, hasil penelitian nih. Nah, ini saya punya data. Nah, jadi sampai sekarang ini penelitian 2009 tapi sampai sekarang masih berlaku. Rasio ketergantungan keuangan ke pusat itu masih tinggi. Persisnya seperti apa detailnya? Ah, itu mah spesialisasi Profesor Tati Rebi. Uang itu masih tergantung ke pusat sebenarnya OTDA kita itu. Kecuali di Aceh dan Papua karena mereka sok mau O atau M. Ya udah khusus otonomi atau merdeka. Jadi sieun pemerintah pusat. Jadi Jawa Barat juga kalau mau tuh sedikit berani. Tapi mau berani merdeka, aduh kumanya ieu cenah da abdi tos kontak sareng RCTI dan camat gitu ya. Lanjut. Nah, gini. Nah, kemudian dibuatlah kuadran-kuadran nih ya. Kan kata Prof Ukan, pokoknya lah cenah kumaha ieu teh kondisi setelah ini. Nah, ini saya nemukan hasil riset ini. Kuadran 1 itu provinsi dengan kinerja tinggi, PAD tinggi, IPM-nya juga tinggi. Kalau kabupaten kota itu ngikut ini sebetulnya ada sebetulnya, tapi terlalu panjang nanti. Kuadran 2 kelompok provinsi dengan kinerja sedang, PAD tinggi tapi IPM-nya itu rendah. Gitu. Kelompok 3 ya, kuadran ketiga provinsi dengan kinerja sedang, kinerja PAD rendah, nilai IPM tinggi. PAD-nya rendah tapi IPM tinggi, itu kumaha carana? Kan Jawa Barat itu bayangin aja Jawa Barat itu di atas lebih sedikit dari Papua. Karunya tah gubernur teh nya. Kang atuh kumaha teh kieu? Henteu teh tos nasib we sih teh. Nah, penjelasan ilmiahnya tekanan penduduk terlalu tinggi, migrasi, wah pokoknya gitulah. Kan selalu dikritik ku Kang Arif Ansori. Ngeritik Pemda jadi ributna jeung saya. Aduh teu puguh pisan sih. Nah, kuadran 4 kelompok provinsi dengan kinerja rendah. Kinerja PAD-nya rendah, nilai IPM-nya rendah. Sudah mampu PAD-nya rendah, IPM rendah gitu. Lanjut. Nah, itu yang paling buruk lah. Lanjut. Nah, ini daerah-daerahnya ya. Ini kalau media mau mengutip ya beginilah. Pak, di Jawa Barat di mana posisinya? Kebetulan Jawa Barat tidak dijadikan sampel gitu aja, bukan berarti dia ini. Ya, jadi tidak ada gitu ya. Hah? Ya, ini kan hasil penelitian LAN. Jadi nanya jangan ke saya. Saya kan baru di orderin juga baru kemarin ya, kamu kan. Jadi saya cari-cari semalam kemana kan? Ya aduh, ya silakan. Tapi kalau tidak bisa, masa cenah profesor tuh bisa kan gitu. Nah, ini ketemu nih. Jadi kalau Pak Jawa Barat di mana posisinya? Tidak ada dalam riset karena tidak dijadikan sampel. Dan Anda boleh nanya ke LAN lah. Ini saya juga kan inilah. Nah, ini segini ya. Termasuk itu ada rinciannya. Sukabumi di mana? Itu penelitiannya tebal ya. Lanjut. Kuadran. Nah, ini pemerintah provinsi setelah kebijakan OTDA. Nah, yang tadi kan sebelum tuh. Ini geser nih. DKI jadi ke kuadran 1. Tadi kan coba yang sebelumnya. Nah, DKI itu kan di kuadran 3. Lanjut. Nah, sudah geser kan? Tuh, kan gitu. Ini supaya kelihatan lah bahwa OTDA itu ada buahnya lah gitu ya. Anda masih tidak percaya? Ya tenang dah, Anda itu boleh tidak percaya, boleh tidak. Seperti Anda percaya tidak kepada hantu dan Tuhan? Ah tidak Pak saya. Kenapa? Ya saya kan belum ketemu hantu, belum ketemu Tuhan. Ibaratnya gitulah ya. Nah, iya kan. Tapi takut kan ke Tuhan maupun hantu gitu. Lanjut. Nah simpulannya nih ya. Ya begini, otonomi itu nah ini saya suka dikritik ya. Terbukti itu keliru katanya. Biarin lah. Ini mah udah kagok ngetik nak ieu nya. Nah, ya buktinya yang tadi. Jadi OTDA ini sudah mendorong kinerja pemerintah dan kreativitas. Lihat aja Pak Wali dulu apa? Sekda Pak sebelumnya. Nah, sebelumnya Sekda pensiunan. Bapak dulu mimpi jadi wali kota. Pak Aher saja yang ustad bisa jadi gubernur, gitulah. Ridwan Kamil yang dosen tepupuguh jadi wali kota, Kang saya teh teu ngimpi-ngimpi acan. Ku sabab teu ngimpi gawe nu bener. Nah, gitulah ya. Jadi ini menimbulkan kreativitas, menimbulkan optimisme gitu. Pak Budiman Rusli juga, Prof Budi kalau mau bisa gitu. Kayak saya ya, Pak, Bapak katanya calon gubernur, kata Pak Asep. Kata siapa? Saya kan lagi di Bali tuh, lagi ada kerjaan riset. Kata siapa? Kata koran-koran. Pas saya dikirimi linknya dilihat, itu mah kata Asep Warlan, babaturan urang gitu lah ya. Gitu. Karena syaratnya begini, kalau mau masuk ke sana, nih seperti Pak Wali ya, selain punya bibit bebot macam-macam, harus punya kawani gitu. Nah saya mah tidak punya kawani ambisi ya untuk
ngurusin orang-orang gitu. Terutama untuk dibuka-buka itu macam-macamnya. Tidak siap saya mah ngapain gitu ya. Nengan gawe gitu ya. Kan we nu daek gitu kan. Nah, meskipun kinerja pemerintah daerah meningkat namun masih ada persoalan efektivitas, efisiensi terkait dengan PAD. Nah, sebenarnya ini juga persoalan struktural. PAD tidak naik karena pajak-pajak daerah itu sudah dipatok oleh pusat. Jadi kalau otonomi ini tidak maksimal, jangan salahkan Pak Wali Kota. Siapa Pak? Presiden. Cek presiden, cek Pak Jokowi, kan saya pernah jadi wali kota, ripuh, matak lain mau jadi presiden. Begitu dia sudah jadi presiden dan sudah lewat gubernur ya, sama Pak Jokowi juga setelah di Jakarta itu dia bingung sendiri. Jadi ini siapa yang salah gitu ya? Regulasi siapa dirumuskan oleh DPR. Pas DPR ditanya, ya Pak kan saya tuh nggak pernah belajar begini katanya. Kenapa Anda jadi anggota dewan tuh? Udah dipilih ku rakyat, jadi ini salah rakyat. Gitu. Terus rakyat kenapa milih dia? Ya habis Pak, 5 tahun sekali kan ada panen nih transaksional, ini money politik itulah yang harus ini. Terus juga dicek lagi partai nggak kerja, datangnya 5 tahun sekali dan seterusnya lah begitu ya lingkaran setannya ya. Jadi ini akhirnya ini harus jadi tanggung jawab bersama. Ya enggak juga, tanggung jawab bersama itu menghilangkan tanggung jawab akhirnya gitu ya. Harus ada yang bisa meninggal ya. Nah terakhir bagi pemerintah daerah yang masih memiliki kinerja di kuadran 4 memerlukan upaya menyeluruh. Jadi ini harus ini. Jadi Pak Wali ya, kalau mau Bapak masih mau masuk ke kuadran 1, nah Bapak saya kira harus optimis terus ya. Yang penting Bapak sudah ikhtiar. Kalau bahwa Bapak masih disalah-salahin, biarin aja Pak, nanti dia juga capek sendiri dan tidur. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Dede Mariana yang telah memberikan semangat ya dan sekaligus juga wawasan kita. Bapak Ibu, kalau melihat dari jam yang ada itu waktu tinggal 7 menit lagi. Tetapi kita mungkin sayang ya kalau waktu yang begitu ya tersedia kemudian kita katakanlah abaikan begitu saja. Oleh karena itu saya mohon izin kalau mungkin tidak tepat jam 11, kita ada sedikit menggeser sampai jam 11 lebih lah ya. Jadi kita memberikan kesempatan pada peserta dan Pak Wali juga jauh-jauh Sukabumi Pak ya. Kalau hanya nanya satu kan sayang ya Pak ya. Jadi saya mungkin hari ini untuk session ini kita akan ada, tapi mohon pertanyaannya tepat dan langsung ya pada to the point gitu. Jadi di sebelah kiri saya 2 orang, di sebelah kanan saya 2 orang gitu ya, jadi 4 orang ya. Dari sini kalian yang pinggir ya 1, belakang ibu-ibu ya, ibu-ibu ya 1 yang sebelah kiri ya. Sebelah ini ibu, yang bapak belakang kebetulan 2 ya, alhamdulillah. Udah Pak ya 2 ya Pak. Ya kami silakan Mas. Mohon disebutkan nama, dari mana dan kepada siapa Pak ya. Apa namanya pertanyaannya ya. Jadi poin ya kalau bisa jangan terlalu banyak improvisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya moderator. Saya dari mahasiswa AP, mahasiswa administrasi publik, bersama Prof. Budiman sama Pak Tang. Ya, mungkin langsung saja yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Wali Kota, yaitu bagaimana strateginya Bapak berkaitan dengan proyek-proyek yang pengadaan barang jasa. Karena untuk di daerah-daerah, apalagi sekarang ini, untuk kebetulan saya dari Sulawesi Tenggara, ketika selesai usai pemilihan kepala daerah, proyek-proyek itu biasanya hanya diberikan kepada tim sukses atau kepada yang dekat sama ini bupati atau wali kota. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Intinya lelang mungkin proyek ya, banyak yang mungkin bermasalah atau ada kurang aja. Baik, Bu, Ibu yang belakang. Mangga. Assalamualaikum, saya Mila, mahasiswa S3 FISIP. Pertanyaan pertama ke Pak Wali, bagaimana Bapak mengkoordinasikan masalah-masalah yang didapat dari kewenangan Bapak sebagai wali kota dengan instansi lain Pak? Misalnya sekarang masalah dengan pusat atau misalnya dengan BPJS atau seperti itu, bagaimana cara mengkoordinasikan, sementara itu bukan kewenangan Pak Wali, misalnya kewenangan instansi lain. Keduanya untuk Prof. Dede mengenai lakip. Jadi kalau lakip itu banyak administrasi, sebaiknya gimana gitu kan? Kita nyusun lakip dari kinerja dan uang, tapi
administrasinya juga banyak isiannya gitu Pak, karena saya memang kerja di wilayah pemerintah juga. Tapi kadang-kadang administrasi terpenuhi, tapi pas kita turun di lapangan teknisnya juga ya gitulah gitu. Ya bagaimana cara mengatasinya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu, dan mangga Ibu Tipayun. Ibu mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali saya Diana Harding dari Psikologi Unpad. Saya ingin bertanya Pak, bahwa tadi untuk keberhasilan Sukabumi ini antara lain didukung oleh komitmen dari para SDM daerah. Nah, kemudian saya juga ingin bertanya bagaimana Bapak menciptakan suatu iklim kerja yang favorable sehingga semua SDM di Sukabumi terbangkitkan komitmen. Karena membangkitkan komitmen ini sulit Pak sesungguhnya. Ya. Jadi benarkah gitu ya, mereka komit sehingga menjalankan tugas-tugas ini, job description-nya dengan baik, benarkah karena ini? Kemudian saya juga ingin bertanya tentang peta kekuatan SDM di Sukabumi. Bagaimana petanya? Karena tadi disampaikan bahwa mungkin potensi pas-pasan, ya, kompetensi pas-pasan. Tapi sebenarnya SDM itu bisa digugah dan dibangkitkan, sehingga potensi yang ada bisa ditarik, dikeluarkan dalam bentuk perilaku kerja. Nah, bagaimana Bapak sebagai pimpinan di sana bisa menggugah, menarik potensi yang ada sehingga mereka melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya ya. Karena pada dasarnya Pak, kondisi SDM itu bervariasi dari yang tidak matang, tidak mampu dan tidak mau. Kemampuan melaksanakan pekerjaan seperti tadi Pak OSDJ mengatakan untuk IT saja tidak mampu, sampai ada matang, setengah matang dan matang. Kalau matang itu tinggal didelegasikan saja, mampu dan mau. Pimpinan yang nggak ada juga dia akan kerja karena kondisi SDM-nya matang ya. Kemudian saya dari Fakultas Psikologi sedang mengembangkan well-being di beberapa SDM atau beberapa yang kena bencana alam ya. Jadi saya juga tertarik untuk melakukan penelitian di Sukabumi Pak tentang kebahagiaan fisik dan mental dari para SDM di Sukabumi. Kira-kira itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Prof. Mangga Bapak dulu yang belakangnya Pak ya tadi. Mangga. Nanti terakhir Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang Fajar, mahasiswa fisik juga orang Sukabumi. Saya merasa bangga karena saya mendapatkan penghargaan dengan kedua Panida ini dua pemerintah sudah sebentar. Tapi sebagaimana manusia normal, saya kira memang ada tapinya Prof. Hari ini kita masih melihat beberapa hal yang masih menjadi kendala di Kota Sukabumi untuk segera bisa bekerja dengan baik. Pertama, wilayah kita masih di sini. Wilayah kita cuma 3 kecamatan. Berapa itu membutuhkan dorongan untuk bisa memperluas kecamatan. Tapi sudah ada perbincangan jauh dengan Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, Kota Sukabumi itu betul disampaikan tadi oleh Prof. Yudi, memang tidak kaya daya alam, tapi kabupaten sebelahnya Pak luar biasa, segala hal sana ada. Tapi kota tidak ada. Dan saya tahu mimpi dari awal itu memang mimpinya bukan seperti Kota Bandung, Sukabumi ya. Mimpinya ingin seperti Singapura. Dari dulu itu biasa juga ingin seperti Singapura. Beberapa aspek ke arah mimpi itu bisa terwujud dengan beberapa hal yang kita pandang, dan ini yang sebetulnya menjadi masalah buat saya ketika mengetahui bahwa Kota Sukabumi mendapatkan ranking terbaik berturut-turut. Satu, infrastruktur jalan yang menghubungkan Sukabumi dengan kota-kota besar, Sukabumi dengan Jakarta dengan Bandung. Kita melihat masih sangat lambat sekali terwujudnya. Yang kedua kemudian
Bagaimana jalan infrastruktur di Sulawesi sendiri, di kota sendiri, saya kira hari ini belum pernah ada lagi sesuai dengan pasal ini. Yang ketiga, kita masih melihat masa perintah yang belum selesai. Dan ini juga sudah lama dan ini kan bagian dari cita-cita kita dengan Sulawesi dari pusat jasa, bidang perdagangan, pariwisata dan pendidikan. Kemudian yang berikutnya terminal dimulai. Terminal Tibu A Sukabumi itu diperjuangkan lama sekali dan berhasil mewujud, tapi kemudian penggunaannya sekarang tidak maksimal. Dari dulu itu orang mengenal Sukabumi itu pasti ada hasil bumi tanah. Kalau boleh bisa diimbau ya, silakan Pak. Dipercepat dan fokus. Saya adalah bagaimana kemudian Jokowi mendorong sehingga kemudian ada percepatan. Kita adalah percepatan harus berada di. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada satu lagi, mangga Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Wali Kota Sukabumi. Saya salut. Dari saya beda satunya profesinya Pak. Saya profesinya dokter gigi. Jadi senang dalam mengamati pemerintahan di Republik ini. Kebetulan saya juga sering memberikan pengarahan juga di Pemda-Pemda. Yang saya lihat tadi bahwa kita mau melakukan lakip ini atau sakip ini hanya serangkaian daripada ilmu pengetahuan diaplikasikan, ya. Tapi saya tidak melihat sistem SDM-nya. Misalnya SDM dari putra daerahnya kah yang berperan di Sukabumi, atau pemanfaatan tenaga intelektual desanya sendiri, atau memang SDM dari luar. Jadi saya nggak melihat bagaimana misalnya majunya suatu daerah adalah karena SDM yang berasal di daerah itu sendiri, karena daerah itu sendiri yang dia tahu kekurangan daerahnya. Saya belum melihat Pak laporan ini bahwa SDM yang dipakai di Sukabumi itu kualifikasinya apakah SDM yang masukan dari luar, yang sudah ada yang diangkat melamar di Pemda Sukabumi, atau bagaimana peningkatan tenaga intelektual desanya sendiri yang sudah dimanfaatkan oleh pemerintah Sukabumi. Saya belum melihat itu Pak. Moga-moga jawaban Bapak nanti sudah sebetulnya kita sebab saya mempunyai suatu penelitian bahwa bagaimana memanfaatkan tenaga intelektual desa terhadap pembangunan Nusantara. Sebab yang tahu tentang daerahnya adalah putra daerah itu sendiri. Jadi untuk itu di dalam saya salut kepada Pak Wali Kota bisa berhasil di sini. Tapi saya ingin tahu juga Pak, sebab banyak tenaga intelektual desanya itu yang dari Sukabumi berkiprah di luar gitu. Jadi bagaimana memanfaatkan itu, saya belum terlihat oleh saya kualitas daripada tingkat pendidikan dari penduduk Sukabumi sekarang, atau di atas SMA atau masih di bawah di SMP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Baik, sudah 5 orang penanya dan kita kebetulan ini banyak ke Pak Wali ya pertanyaannya. Jadi persilakan Pak Wali untuk memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan. Baik, terima kasih Pak. Pertama mengenai strategi di dalam pengadaan barang jasa tadi Pak ya. Ya memang kalau kita berbicara di sini hari ini kan banyak orang yang takut Pak ya untuk menjadi panitia lelang, tadi PPK, menjadi KPA, tapi jadi pejabat pengen kerjanya rada enggak pengen begitu kan kalau berkaitan dengan pelelangan. Ya, karena itu tadi saya strateginya dimulai para pegawai sebanyak mungkin memahami aturan tentang pengadaan barang jasa. Ya, di samping kita bangun ULP-nya, kami belum punya LPSS sendiri. LPSS-nya masih nyantol ke Jawa Barat
karena mahal kalau buat itu. Kita bikin ULP-nya, ya LPSC-nya ke Jawa Barat. Ya, kemudian ya kepala daerah ini saya paham banyak yang terjebak korupsi dan sebagainya. Ya untuk mengembalikan dana kampanye itu biasanya main di proyek. Ya, kan itu tadi saya gambarkan begitu saya jadi kepala daerah saya tulis tangan sendiri. Saya tidak akan pernah intervensi di bidang pengadaan barang jasa dan kita minta semua personal yang berkaitan dengan barang jasa melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya kita beri contoh dulu, kita beri contoh. Dan ketika wali kotanya nggak intervensi, ya kita cuma tinggal ngomong, saya aja nggak intervensi, ngapain Anda intervensi, kan begitu. Ya kemudian kita mengontrol semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, kita minta inspektoratnya, minta pengguna anggarannya, ya untuk mengawasi hasil proyek. Ketika ada hasil proyek yang tidak sesuai, ya kita minta tidak diterima. Dan kemudian kalau perlu di blacklist para penyedia barang jasanya. Nah, itu barangkali strategi yang kita lakukan. Sehingga alhamdulillah tadi saya sampaikan Kota Sukabumi sudah 2 tahun Pak mendapat penghargaan sebagai ULP terbaik nasional. Ya, nasional itu. Nah, kemudian untuk mengkoordinasikan dengan instansi vertikal, saya kira instansi vertikal itu walaupun bagaimana misalnya BPJS, BPS dan lain sebagainya nggak bisa bekerja secara optimal di daerah kalau tidak dibantu oleh pemerintah daerah. Karena itulah barangkali mereka perlu dikoordinasikan oleh kepala daerah. Saya kira dengan komunikasi yang baik nggak ada masalah itu Bu ya, nggak ada masalah. Cuman tadi kalau Pak Dede bilang memang yang dari Fakultas Hukum ini yang agak susah. Ya, berkoordinasinya agak susah dengan Fakultas Hukum karena ya agak susah. Tapi alhamdulillah lah ketika kita berjalan di dalam koridor yang ada, barangkali mereka juga agak kesulitan untuk masuk di sana. Tidak terlalu. Jadi intinya bagaimana komitmen kita bisa dalam koridor yang ada. Karena itu tadi saya sampaikan. Memang pengetahuan kepada para pegawai ini harus terus ditingkatkan. Yang salah satu kelemahan setelah reformasi justru di situ. APBD sudah diwajibkan menganggarkan 5% untuk diklat, tapi diklatnya nggak jelas. Kalau zaman Orde Baru itu jelas lah. Mau jadi kepala bagian hukum ada dulu pelatihan sebagai kabag hukumnya seperti apa. Jadi kepala bagian keuangan ada pelatihannya. Sekarang semuanya tanpa pelatihan. Yang penting sudah pernah ikut penjenjangan struktural gitu. Diklat PIM itu dianggap cukup. Padahal teknisnya diklat teknis, diklat fungsional ini sangat menunjang yang hari ini barangkali sejak reformasi itu sangat jarang. Nah ini yang kelemahan-kelemahan yang kita lihat. Nah karena itu saya selaku pimpinan barangkali kebetulan mengikuti hal-hal seperti itu, ya kita share ilmu lah dengan teman-teman itu. Kemudian dari Ibu Diana. Nah ini Bu yang menciptakan komitmen ini memang saya kira tidak mudah Bu ya. Tapi daerah kami tadi disebutkan ya mungkin ini kawan saya Pak Yana ini pernah jadi anggota dewan di kami ya. Cari uang susah ya kita silaturahmi lah yang baiknya ya di daerah itu kan begitu Bu. Ya karena itu barangkali figur-figur yang bisa memberi contoh inilah yang diawali dengan komitmen. Kalau kitanya sudah menunjukkan perilaku yang kurang bagus, ya ke bawahnya juga akan kurang bagus. Jadi kita memberikan kepercayaan, ya ketika kita beri kepercayaan ya kita kontrol, ya kita kontrol. Ketika kepercayaan kita percaya penuh lah hasilnya seperti apa, kurang lebihnya ya kita luruskan. Jadi kita mintakan seluruh pimpinan itu, kepala SKPD, ya tidak hanya pandai menyalahkan, tapi harus pandai memperbaiki. Ketika dia menyalahkan, dia harus pandai memperbaiki juga. Jangan sampai kualitasnya malah jadi kalah oleh bawahan. Jadi saya sering sampaikan, hari ini seorang pimpinan itu harus berfungsi bukan hanya pimpinan manajer, tapi juga harus jadi guru, jadi kawan, jadi pemberi teladan, dan juga kontrol yang harus selalu dilakukan. Nah kemudian memang kalau dari segi pegawai ya alhamdulillah kalau dibuat grafik barangkali S1-nya Bu yang sudah ngembung di atas ya. Ya di kami mungkin sudah agak sulit lah mencari pendidikan yang SMP, SD susah lah ya. Ya mungkin prosentasenya sudah
50% lebih itu S1 ya. Mungkin S2-nya sudah hampir 20% ya. D3 SMA ya itu barangkali 30%, kurang dari 30%, malah sudah ada yang S3 juga. Nah, kebahagiaan fisik dan mental ini yang kita belum tahu ukurannya, Bu. Tapi kalau dari segi IPM, kami ini rankingnya ranking 6, Bu, se-Jawa Barat. Ya, IPM kami ini ranking 6 se-Jawa Barat. Yang justru yang tertinggi adalah di bidang pendidikan dan kesehatan. Ya, IPM kita sudah ranking 6. Kemudian dari Pak Yana Pajar, ya terima kasih, memang ini barangkali kelihatannya mohon bantuan ke rekan-rekan dari Unpad untuk menginformasikan gitu ya Pak Yana. ya, masalah infrastruktur yang begitu sulit ke Sukabumi, Pak. Jakarta Sukabumi itu hanya 120 km, Pak. Tapi kalau malam minggu jarak 120 km ini waktu tempuhnya bisa sama dengan Jakarta Madinah, Pak. Pada 120 km gitu ya. Jadi kalau kita ngitung, kalau ke Bogor itu harus ngitung-ngitung, Pak. Sampai ke Ciawi itu kan hanya 45 km. Tapi jarak 45 km itu nggak jelas waktu tempuhnya. Bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 5 jam. Nah, ini barangkali permasalahan yang ada di Kota Sukabumi. Ya memang salah satunya kalau perencanaan dulu sudah benar, Pak. Harusnya tol Ciawi, Sukabumi, Cianjur itu tahun 2000 selesai. Karena ketika saya jadi kepala Dipenda tahun 97, truk pasir aja satu malam 1.200, Pak. Truk itu dengan tronton, belum menghitung aqua dan sebagainya. Hari ini barangkali dari semen aja, semen yang baru, pabrik semen, baru satu pabrik nih, katanya mau bikin lagi pabrik, itu sudah tambah 700 truk satu hari. Pasirnya tentu sudah lebih dari 1.000. Tambah lagi aqua, tambah lagi pabrik dan sebagainya, ini permasalahan. Ya, beberapa pekerjaan alhamdulillah sudah diselesaikan. Ya memang tadi Pak Yana, kita sedang menghadapi masalah nih pasar Pelita. Ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir dari Pak Profesor, ya, memang Pak ini salah satu beban yang cukup banyak di daerah. Laporan itu sangat banyak sekali. Ya, kita sering menyampaikan kenapa enggak Lakip itu dibikin format yang jelas sehingga bisa menggambarkan tentang APBD-nya, tentang LPPD-nya, tentang segala macam. Sekarang ini kita repot, ada Lakip, ada LKPJ, ada LPPD, ada lapor, banyak sekali lah. Saya kira ada 7 yang wajib itu ya, 7, dan semuanya tebal-tebal. Nah, dan itu Pak Prof, seperti yang disampaikan Pak Dede tadi, untuk Kota Sukabumi kita nggak pernah mengorder keluar, kita kerjakan sendiri, Pak. Jadi setiap SKPD saya tunjuk 2 orang pengelolanya. Jadi ada tim di tingkat kota, tunjuk kita di SKPD 2 orang, itu yang kita latih. Dan memang kalau Lakip ini dari Menpan ini ditanya bukan hanya SKPD pimpinannya, Pak, dia tanya stafnya. Ketika mereview itu ditanya stafnya, ngerti nggak dia tentang cascading misalnya, tahu nggak? Sampai ke eselon 4-nya, sampai ke stafnya, ya. Jadi memang merubah mindset untuk Lakip ini saya kira nggak bisa 1 tahun. Jadi saya agak ragu nih, Kota Bandung mindsetnya dirubah dalam 1 tahun agak susah kalau menurut saya gitu. Ya. Ya. Kemudian rata-rata pendidikan penduduk kota, Pak, kita sudah wajar dik 12 tahun, Pak. Saya sudah mengejar ke sana. Jadi mudah-mudahan sudah lewat, Pak, itu, Pak. Sudah 12 tahun, Pak. Kita ingin ke perguruan tinggi sekarang mengejarnya. Ya. Kemudian yang tadi SDM yang merjakan, ya kalau orang sudah bekerja di kota besar, malas, Pak, ke Kota Sukabumi gitu ya. Kalau misalnya di sini eselon 3 di Bandung, saya tawarin eselon 2 lah di Kota Sukabumi, nggak mau, Pak. Kalau eselon 4 atau serap jadi eselon 2 ke sana mau gitu kan. Jadi agak susah. Jadi yang kita latih justru staf-staf kita sendiri, Pak. Ya kebetulan saya juga lahir besar tidak pernah kerja kemana-mana di Sukabumi, Pak, di Kota Sukabumi kebetulan. Ya. Tapi kalau saya lihat teman-teman saya, Pak, ya
yang pindah-pindah ke daerah, alhamdulillah semuanya nampaknya di daerah-daerah besar cukup berhasil. Ketika berbondong-bondong lari ke wilayah Provinsi Banten, saya lihat yang di kota Sukabumi ini agak susah berkembang, ternyata di daerah lain bisa di eselon 2, begitu, eselon 3, alhamdulillah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi yang mengerjakan semua ini adalah para pegawai atau PNS yang memang sudah bekerja di kota Sukabumi, Pak. Jadi kita anggap mereka adalah warga kota Sukabumi, dan kebetulan saya juga lahir dan besar di kota Sukabumi, Pak. Ya, memulai karir dari golongan 1, Pak. Sampai pensiun, sudah pensiun diajak nyalon, jadi alhamdulillah terpilih. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali, sudah panjang lebar ya. Jadi tadi intinya pada persoalan akhirnya betul bahwa penyelenggaraan itu juga harus dilakukan sendiri Pak ya. Tentu berkat latihan dan juga pembinaan yang begitu intens dari pemerintah. Baik, untuk selanjutnya tanggapan yang kedua Prof. Budiman. Terima kasih. Kinerja pemerintah daerah itu ditentukan oleh kepala daerah, dan kepala daerah itu adalah jabatan politis, tetapi konsekuensinya setelah dia menjabat sebagai kepala daerah, maka jabatan politisnya itu sebenarnya harus ditanggalkan. Dia berubah menjadi manajerial, memanage sumber daya manusia yang ada di birokrasinya, dan sekaligus juga memanage masyarakat yang ada di daerahnya. Nah, kemampuan itulah yang sekarang diharapkan tidak lagi terlalu mengedepankan masalah-masalah politis di dalam hal memanage sebuah daerah. Saya kira tipikal Pak Wali Kota ini bisa kita lihat, kita contoh, karena walaupun dia backgroundnya ada dukungan-dukungan politis, tetapi ketika dia masuk dia netral. Dia sebagai wali kota, pimpinan daerah, ada di semua kalangan. Itu yang masih sulit untuk diterapkan. Mungkin ya seperti Ahok lah, itu sedang usaha ke sana. Parpol besar mencoba menggiring dia, tapi dia kalau tidak jelas perjanjiannya mau bagaimana, apalagi kalau ada money politik, dia tidak mau. Lebih baik dia gunakan independen, jalur netral. Dengan demikian dia bisa betul-betul mengabdi untuk kepentingan masyarakat tanpa diusik-usik oleh parpol-parpol pendukungnya. Saya kira itu ke depan insya Allah Indonesia akan terus maju dengan cara demikian. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Prof. Budiman. Dan yang terakhir kami persilakan Prof. Dede untuk mencapai gongnya mungkin. Ya, saya cuma satu kan pertanyaannya ya soal lakip. Pertama harus dicari sistem, jadi ada improvement lah ya soal itu, karena sebenarnya yang dikerjakan di Indonesia hari ini itu yang dikerjakan tahun 60 ataupun tahun 70-an di Amerika. Jadi kita tahun 2016. Nah, itu dikerjakan di Amerika itu 50, 60, terakhir 70 gitu. Nah, kalau Anda ya persisnya gimana? Ya mungkin nanti kita bikin workshop baru ya Prof. Budiman ya, ini Profesor Public Administrasi kan. Nah, karena orang pada sekolah ke Amerika, begitu datang ke Indonesia pengennya seperti Amerika. Amerikanya waktu dia sekolah tahun 60-an, 70-an gitu. Jadi Anda yang sekarang kerepotan. Gitu jawaban gampangnya ya. Karena sekarang ya yang sedang berjalan itu sebetulnya sistem pola mengelola pemerintah maupun non pemerintah, ini public administration maupun NGO misalnya, itu manajemen itu di dunia ini yang saya tahu ya, itu yang dikenal itu gaya Amerika ya, American style, terus Jepang, terus Korea, terus sekarang China, terus Eropa kontinental. Nah, Indonesia mau pakai yang mana? Mestinya punya sistem sendiri. Nah, dulu ada yang menggagas ya, ini mungkin Pak Dr. Entang ini pernah kuliah di Jogja ya, S3-nya di kita ya, tapi S2-nya di Jogja. Nah, dulu ada yang mengusulkan pakai manajemen gaya Jawa gitu ya, alon-alon waton kelakon gitu, mungkin lebih cocok katanya, santai, bisa tidur-tidur. Nah, Anda boleh inilah ya, Anda disuruh kinerja seperti itu, tapi kan prakteknya mah manajemen Jogja we gitulah ya. Nah gitu, itu PR lah ya. Nah, bahwa Anda ini apa ya, ketiban pulung atau ketempuhan buntut maung, sama seperti Pak Wali Kota juga banyak
para kepala daerah itu banyak ketempuhan buntut maung kalau kata orang Sunda ya. Dikiranya buntut domba, begitu bangun itu macan gitu ya. Polisinya punya pusat, demo buruhnya di wali kota di ya. Padahal dia nggak punya kewenangan, tapi buruh itu gitu. Contoh itu. Terus ya BPJS itu kewenangannya pusat, adanya di daerah. Sampai kasus Garut itu kan habis alokasi APBD untuk RSUD-nya gitu. Nah, oleh karenanya saya kira kalau dalam kasus Sukabumi, biarin aja dibilangin, ya Sukabumi hebat, habis kotanya kecil gini-gini, ya kecil-kecil juga kota, jadi wali kota kan gitu. Nah, gitu aja, jadi santai aja gitu ya. Makanya tadi Pak Wali Kota mengatakan kalau di Sukabumi sampai ke staf aja ngerti itu cara ngisi lakip gitu, ya. Nah kalau yang lain itu bilang ya habis ini gede kecamatannya banyak ini, itu mah ngeles we gitu ya. Ya kan artinya kalau dia mau seperti Sukabumi, dia harus hitung beban kerja macam-macam, harus effortnya seperti apa gitulah ya. Nah antara lain saya kira saya ingin sedikit juga berkontribusi ini soal resource lokal ya Pak ya. Orang-orang desa itu saya kira mungkin Pak Wali bisa ini karena Pak Wali itu asetnya hebat. Sukabumi itu, saya kalau bicara Sukabumi, kota dan kabupaten. Bayangin Pak Aher itu orang Sukabumi Pak. Nah jadi Bapak kalau urusan jalan-jalan itu tidak bagus saja, ya tagih aja ke Pak Aher, kan itu janji kampanyenya. Tapi tentu nagihnya dengan cara seorang wali kota, nggak perlu mimpin demo. Nah gitu ya. Setahu saya itu yang melakukan Bupati Kuningan Pak. Jadi saya bilang ke Pak Aher itu di Kuningan banyak jalan itu, jalan baru lagi. Wah tuh Kang cerita Bupati Kuningan mah subuh-subuh terus nelepon. Bukan karena perempuannya ya, Bupati Kuningan perempuan. Ayo Pak Gubernur kumaha aya ngaran masih aya Silpa gitunya, tak suunkeun lah ka abdikeun we cenah. Nah kayak gitu Pak. Nah jadi itu kata-kata orang Sunda, hade ku omong goreng ku omong gitu, sehingga tidak diomongin. Ya jadi itu. Nah terus juga resource desa tadi betul. Bagaimana orang-orang Sukabumi mau balik ke Sukabumi? Nah sekarang kan Anda yang dari desa sekolah di Unpad, kalau di desanya nggak ada apa-apa yang mau dikerjakan, mata air sudah diambil oleh Danone ya, oleh Aqua, dan itu kan milik Prancis ya. Nah, pasti nyalahin kan ke Pak Wali Kota atau Bupati. Kata Pak Bupati, ya kan izinnya dari pusat, saya itu cuma ketempatan. Nah itu kan cilakannya gitu. Makanya yang bergerak kepala desa ya Pak ya, itu di Sukabumi pernah ada demo, setahu saya, demo air mineral. Jadi air mineral punya merek Aqua itu dipakai mandi, karena desa merasa tidak punya dapat bagian. Padahal yang sudah memelihara mata air itu menjadi bagus orang-orang desa gitu. Ya itu mah bagiannya Prof Ukan ekologi gitu ya, soal politik lingkungan kan. Nah ini yang orang-orang lokal itu jadi hopeless tapi tidak berdaya. Nah itu kalau tidak di manage segera dengan bagus, ke depan itu bisa anarkis. Dia protes ke Pak Wali kemana. Terus hal lain juga yang ingin saya inikan juga, saya kira Pak Wali itu dulunya pernah jadi sekda. Nah jadi dia punya pengalaman teknis. Nah bandingkan oleh Anda mungkin yang belum nulis skripsi, tesis atau disertasi, bandingkan kepala daerah yang tidak punya pengalaman itu, pasti plus minusnya ada. Tapi jangan lupa, setahu saya sekda Kota Sukabumi itu alumni Unpad sekarang ini ya. Itu Pak Hanafi itu temannya Pak Entang nih, angkatan 79. Ya kebetulan sejurusan dengan saya ilmu pemerintahan gitu ya. Dan menwa itu kayaknya Pak Hanafi itu mungkin bakat menwanya tetap dipakai ya. Dan nurut mah cabok we misalnya. Tapi caboknya tuh nggak kayak rumor itu yang Pak Emil kan, saya nggak nyabok cuma nyiwit. Nah mungkin supir omprengan malah tersinggung dicubit begini ya. Dikira LGBT. Terima kasih ya. Terima kasih Prof. Dede. Bapak Ibu yang saya hormati, rasanya kita sudah cukup ya, walaupun sebetulnya masih penasaran, tapi nanti mungkin bisa di luar saja. Jadi apa yang sampaikan tadi intinya bahwa kinerja pemerintah itu tidak hanya dilihat dari aspek hasil, tapi juga outcome, benefits dan impact gitu ya. Dan tadi juga sampaikan Pak Wali bahwa sebuah pemerintahan kota yang baik yang dikatakan best practice itu memerlukan satu upaya-upaya yang serius ya. Salah satu yang paling penting tadi digarisbawahi adalah bukan hanya komitmen tapi konsistensi. Karena orang punya komitmen tapi kalau tidak konsisten, tadi Pak Wali sudah menunjukkan konsistensi bahwa seluruh perangkat harus mampu ya dengan sertifikat dan sebagainya.
Apa yang disampaikan oleh Prof. Budiman dan Pak Dede ini juga ada strategi yang begitu luas, bahwa memang pemetaan kinerja itu juga perlu. Tadi disebutkan ada kuadran 1, 2, dan 3, 4. Itu sebagai sebuah evaluasi bagi pemerintah daerah. Hanya memang riset-riset ini mungkin sekarang masih terbatas, Prof, ya. Mungkin nanti suatu saat bukan hanya provinsi, mungkin nanti pada tingkatan kabupaten bahkan kecamatan dan desa mungkin. Jadi intinya kita optimis bahwa dengan otonomi daerah kita akan semakin baik dan karena peluang semakin bang. Oleh karena itu kita kasih push kepada ketiga pembicara. Kami ucapkan terima kasih Pak Wali Kota yang telah hadir berbincang dengan kita, Prof. Budiman Rusli dan Prof. Dede. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami kembalikan pada MC.